Selamat sore, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi terhadap koperasi. Sebelum itu kita harus tahu apa itu koperasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan salah satu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang meliputi kegiatannya pada prinsip sekaligus pada suatu gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut PSAK nomor 27 tahun 2000, koperasi ialah suatu badan usaha yang mengorganisir pendayagunaan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Dalam pencatatan pada siklus akuntansi koperasi, secara umum dapat dikatakan bahwa akuntansi koperasi tidak berbeda dengan akuntansi perusahaan lainnya. Jika koperasi itu bergerak di bidang jasa, maka pembukuannya menggunakan prinsip dan model perusahaan jasa. Dan jika koperasi tersebut bergerak di bidang perdagangan, maka pembukuannya menggunakan kebiasaan pada perusahaan dagang. Namun di sini, koperasi mempunyai perkiraan-perkiraan khusus yang tidak ada pada perusahaan, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan koperasi. Selanjutnya, materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya Istan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Konstantin Besi ingin melanjutkan materi mengenai bukti-bukti transaksi pada koperasi. Bukti transaksi atau pembukuan ini merupakan dokumen dasar untuk pembuatan jurnal dan juga sebagai bukti dasar bahwa perusahaan telah melakukan transaksi. Pembukuan ini merupakan gambaran apa yang baru terjadi pada perusahaan. Contohnya atau misalkan kita lihat seperti bukti penerimaan kas, artinya perusahaan telah menerima sejumlah uang dari pihak lain. Atau di file lain kita menemukan faktur, yang artinya perusahaan telah melakukan penjualan maupun pembelian secara kredit. Masing-masing koperasi memiliki bukti transaksi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis koperasinya. Beberapa contoh bukti transaksi, yang pertama bukti penerimaan kas, artinya perusahaan telah menerima sejumlah uang tunai ataupun alat pembayaran yang sama dengan uang seperti cek. Sumber penerimaan uang tunai itu antara lain simpanan anggota koperasi, penerimaan dari penjualan tunai, penerimaan bunga, penerimaan berupa uang jasa seperti komisi, dan penerimaan lainnya yang dapat menambah uang tunai, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Priska Angela Bana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bukti-bukti transaksi koperasi. Bukti-bukti transaksi koperasi selanjutnya adalah bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas sendiri adalah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah membayar sejumlah uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang disamakan dengan uang tunai. Bukti pengeluaran kas merupakan alat untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran yang ada di dalam koperasi. Pengeluaran-pengeluaran uang kas antara lain digunakan untuk yang pertama, pembayaran kembali simpanan sukarela. Yang kedua, pengembalian simpanan pokok dan simpanan wajib kepada anggota koperasi yang sudah keluar. Yang ketiga, pembelian barang secara tunai. Yang keempat, pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Yang kelima, pembayaran gaji karyawan atau manajer. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah pengeluaran-pengeluaran lainnya. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Jasmine Kaniandra Mesak, NIM 19-100-289, akan melanjutkan penjelasan mengenai bukti-bukti transaksi dalam koperasi. Yang berikutnya ada bukti penjualan. Bukti penjualan adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi melakukan transaksi secara kredit. Namun apabila penjualan dilakukan secara tunai, maka akan dicatat dalam bukti penerimaan kas. Yang berikutnya ada bukti pembelian. Bukti pembelian adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi telah membeli barang secara kredit. Namun apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka akan dicatat dalam bukti pengeluaran kas. Yang berikutnya ada bukti umum.
Bukti umum adalah bukti pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam buku penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti penjualan, dan bukti pembelian. Transaksi yang dicatat pada bukti ini antara lain seperti retur pembelian, retur penjualan, penghapusan piutang, penghapusan aktiva tetap, dan pembagian SHO. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Arisman Stanis. Saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tahap-tahap pencatatan akuntansi pada koperasi. Dari bukti transaksi yang telah diuraikan sebelumnya, tahap berikutnya adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan yang pertama adalah tahap membuat jurnal. Dalam ilmu akuntansi dan pembukuan, jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik yang mempengaruhi dan dipengaruhi, dan waktu terjadinya transaksi berjalan. Jurnal merupakan suatu kutipan dari beberapa laporan yang mana di dalam jurnal tersebut terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut. Jurnal merupakan catatan yang pertama setelah adanya bukti transaksi sebelum dilakukannya pencatatan lebih lanjut ke dalam buku besar. Pencatatan ke jurnal dilakukan secara urut per tanggal terjadinya transaksi. Setiap transaksi paling tidak akan dicatat dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening yang dikredit. Jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Transaksi dicatat dalam rekening bersangkutan beserta jumlahnya. Untuk debit dicantumkan pada sisi kiri dan untuk kredit dicantumkan pada sisi kanan. Untuk jurnal akuntansi koperasi akan diberikan contoh yang berhubungan dengan pemakaian perkiraan yang membedakannya dengan bentuk usaha lainnya yang dilengkapi transaksi bersifat umum. Transaksi akuntansi koperasi harus memisahkan dengan jelas transaksi yang dilakukan kepada anggota dan dilakukan kepada bukan anggota. Tahap pencatatan selanjutnya setelah membuat jurnal dan tahap pencatatan ke dalam buku besar. Pengertian buku besar sendiri adalah kumpulan dari perkiraan yang disusun dalam bentuk lembar berupa kartu perkiraan yang disusun sebanyak mungkin dengan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang jumlahnya besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan-perkiraan mengiktisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perusahaan, sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal koperasi. Penting diingat bahwa banyaknya jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan atau dicatat perusahaan berbeda-beda, karena tergantung kepada kekayaan dan keuangan perusahaan, jenis kegiatan, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan perusahaan. Di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting, karena buku besar adalah pemindahan akun atau lebih dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum ke buku besar. Akun-akun buku besar dapat digolongkan seperti dalam dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real sendiri adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca, misalnya aktiva, hutang, kewajiban, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, misalnya akun pendapatan dan beban. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Kokolia Yuniarni Karim, NIM 1900-277, ingin membahas tentang tahapan pencatatan akuntansi koperasi. Nah, tahapan yang ketiga adalah pencatatan buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan suatu rincian dari suatu jenis harta atau utang modal. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pencatatan laporan keuangan itu, ada baiknya kita mencatat hal-hal pokok atau hal-hal yang pentingnya saja. Nah, di dalam buku besar pembantu inilah kita akan mencantumkan rincian-rincian daripada hal-hal pokok yang kita tulis di dalam laporan keuangan tadi.
Nah, di sini kita akan membahas beberapa jenis buku besar pembantu, yaitu yang pertama ada buku simpanan anggota. Nah, buku simpanan anggota ini merupakan buku di mana kita mencatat transaksi dari simpanan masing-masing anggota koperasi. Nah, di dalam buku simpanan anggota ini, di situ kita mencatat mulai dari saldo awal, terus mulai dari penambahan simpanan, dan juga penarikan atau pengurangan simpanan anggota koperasi. Nah, jenis yang kedua itu ada buku piutang. Nah, masing-masing jenis harta, utang atau modal perlu kita cantumkan rincian atau keterangannya. Nah, rincian atau keterangan inilah yang akan menjadi bahan pendukung atau merupakan suatu bentuk bahan keterangan dari harta, utang, dan modal tersebut. Nah, apabila suatu koperasi memiliki banyak langganan, sangat disarankan untuk membuat buku piutang ini. Karena di dalam buku piutang ini, disitulah kita mencatat segala macam transaksi atau segala macam bukti pembukuan yang terjadi setiap harinya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Akan melanjutkan penjelasan mengenai tahap pencatatan akuntansi koperasi pada bagian terakhir, yaitu mengenai buku aktiva tetap dan kertas kerja, di mana buku aktiva tetap itu merupakan aktiva yang masa pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Dan digunakan dalam kegiatan perusahaan yang nilainya itu cukup material. Nah, nilai yang cukup material dimaksudkan di sini itu adalah sesuatu yang memiliki nilai guna atau memiliki nilai jual tinggi begitu, sehingga dia dapat memberikan manfaat yang lebih secara berkepanjangan pada pihak koperasi. Namun walaupun pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun dan dipakai dalam kegiatan perusahaan atau pihak koperasi, tapi jika nilainya itu tidak cukup material, dalam artian suatu barang begitu dia tidak memiliki nilai yang cukup material, maka dia akan dimasukkan pada bagian aktiva lancar. Jadi dia tidak dimasukkan dalam buku aktiva tetap, daftar buku aktiva tetap begitu. Nah, untuk langkah yang terakhir itu mengenai dengan kertas kerja, di mana kertas kerja ini adalah suatu lembaran kerja yang disusun sesuai dengan lajur-lajur yang berisi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, rugi laba, dan neraca itu sendiri. Lalu kertas kerja itu merupakan susunan angka-angka yang dipakai sebagai bahan untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan itu sebaiknya disusun kertas kerja atau dengan yang biasa diistilahkan dengan worksheet. Nah, cara penyusunannya itu biasanya sama dengan perusahaan atau koperasi pada umumnya. Dari hasil kertas kerja ini yang disusun sebelumnya ini, koperasi dapat dengan mudah membuat sebuah laporan keuangan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai dengan siklus akuntansi koperasi. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. It's your birthday, bitch. It's your